Maka sama halnya seperti kasusnya Subeki. Kalau seandainya kasusnya Subeki ini rekayasa, pun bisa jadi kamu daripada bilang diginiin sama pacar kamu, lebih baik kamu bilang diginiin sama Subeki. Sudah, Subeki itu orang kaya, punya pabrik rokok loh, punya hotel. Berpikir keras mengenai akhir-akhir ini yang sudah berjalan dan yang sudah terjadi, mengenai ada beberapa orang yang mau dimintain keterangan, bahkan juga kemarin yang sudah dimintain keterangan, tapi saya mendengar lagi kabar katanya tidak jadi dimintain keterangan. Artinya alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saudara dan saudariku, jangan pernah takut dan jangan seujon sama Polri, ya. Berhusnuzon. Polri hanya sebatas melakukan kewajibannya. Polisi hanya sebatas menjalankan perintah amanah undang-undang, saudaraku. Jadi kurang elok juga kalau seandainya ketika kita memfitnah polisi gitu, terus kita mengisukan polisi yang ujung-ujungnya adalah provokasi, itu jelas tidak baik, saudaraku. Ini harus dimengerti semua pihak. Tetapi kalau hanya sebatas nih, contohnya membanding-banding ke, contohnya, Pak Kapolsek yang itu Pak Kapolseknya bagus, oh Kapolsek yang sekarang kok kurang bagus, ya itu udah apa-apa, wajar. Yang kayak begitu enggak masalah, teman-teman. Tapi kita nggak boleh provokasi. Allah menciptakan kita dengan segala perbedaan. Yang membedakan itu tentu dari tingkat ilmu dan keilmuan. Jadi seandainya dulu ada Kapolseknya menurut Anda itu bagus, lah yang Kapolsek sekarang kok kurang bagus, ya mungkin tidak bisa mengimbangi ilmu Anda. Jadi kita tidak boleh terprovokasi dan nggak boleh memprovokasi, nggak boleh, ya. Apalagi kasusnya Mas Beki. Polisi atau kepolisian sudah clear membuat sebuah rangkaian kasus sehingga sudah mentersangkakan. Itu sudah selesai, sudah cukup itu. Dari pihak kepolisian sudah cukup. Ya, artinya polisi itu kan juga manusia. Ketika ada orang contohnya pura-pura dirugikan nih. Contohnya pura-pura dirugikan. Saya ini kemalingan, umpamanya ini umpama ya. Saya kemalingan, padahal sebetulnya saya nggak kemalingan. Membuat sebuah rekayasa seolah-olah duit saya di lemari diambil sama maling. Saya datang ke tempat kantor polisi, ya kan? Saya datang tuh ke kantor polisi untuk membuat aduan, membuat laporan, karena duit yang di lemari, duit yang hilang, yang dimaling orang itu adalah duit untuk gaji karyawan. Nah, daripada dia didemo sama karyawan tanpa ada sebab, gaji yang harusnya dibagikan sama karyawan ternyata digondol maling, aslinya sih dipakai saya sendiri. Akhirnya membuat sebuah rangkaian cerita kasus rekayasa. Saya melapor ke pihak kepolisian. Pak polisi, saya mau melapor Pak, duit saya di lemari hilang Pak, dimaling Pak. Ya, saya ini sebagai orang yang melapor, yang berbohong itu sudah menyiapkan semua. Dari dicongkelnya lemari itu pakai linggis lah,
Oh, wes segala supaya nggak inilah pakai sarung tangan lingisnya biar nggak ada sidik jarinya semua. Itu bisa dilakukan gitu loh. Lah, polisi itu bisanya apa? Menerima laporan. Bapak jam berapa di malingnya gitu loh. Menemukan nggak sesuatu Pak, ya, nanti terus diolah TKP itu, oh, ada ini bukti-buktinya ini sudah disiapkan sama saya karena saya membuat pelaporan rekayasa. Tapi buat polisi ya betul saya melapor, akhirnya polisi menjalankan sesuai dengan tugasnya. Oke Pak, Bapak kemalingan Pak ya, di dalam lemari isinya berapa Pak Arya? Oh isinya duit 1 miliar. Itu kepentingan saya bikin kasus rekayasa. Polisi sih saya bohongi belum tentu tahu. Polisi itu kan juga manusia. Lah mbok pikir polisi ku dewa apa piye? Paham sampai sini? Itu salah satu contoh. Maka sama halnya seperti kasusnya Subeki. Kalau seandainya kasusnya Subeki ini rekayasa pun bisa jadi. Contoh orang pura-pura, Pak, saya diperkosa Pak, kan bisa. Kayak begitu kan bisa. Loh, kamu diperkosa di mana? Itu Pak. Nah, coba kamu visum. Nah, si pelapor itu udah tahu dia. Kalau saya nuntut pacar saya, yang giniin saya, pacar saya kan, orangnya kere, orangnya miskin. Ya sudah. Dia buat rangkaian ditumpangin seseorang orang yang tidak suka, diojo-ojoin ngene, kamu daripada bilang diginiin sama pacar kamu, lebih baik kamu bilang diginiin sama Subeki. Sudah, Subeki itu orang kaya, punya pabrik rokok loh, punya hotel, mau nggak? Nanti kamu tak fasilitasi semua. Aku tuh keluarganya Subeki. Aku tuh jengkel loh sama Subeki. Masa keturunan saya nggak jadi penguasa di situ malah Subeki? Udah kamu mending ayo tak rekrut aja. Nanti kamu bikin kesaksian ya. Nanti kita siapin ini begini, ini begini, ini begini. Contohnya seperti itu. Contoh, ini kan contoh gitu loh ya. Paham nggak maksud saya? Lalu akhirnya orang itu betul ngaku diperkosa. Diperkosanya sama siapa? Contohnya sama saya diperkosa Pak polisi. Dia kan udah datang kantor polisi nih. Saya udah diperkosa Pak sama Subeki Pak. Itu putra Kiai Jombang itu loh Pak. Saya kebetulan kan mondok di situ Pak. Saya diperkosa Pak. Lah akhirnya visum itu ya orang yang ngelapor itu tanya sama orang yang numpangin itu. Mel, namanya kan si Mela itu kan, seandainya orangnya tuh namanya si Mela, ya. Dia Mela tuh ngomong tuh sama orang yang nyuruh itu. Bu, Mela kan bingung Bu, kalau kasus itu kan harus ada visumnya Bu. Nah, kamu sudah pernah ngelakuin begini belum Mela? Kan begitu. Sudah Bu, sama pacar saya Bu katanya. Nah ya sudah itu aja. Udah kamu visum sana. Kalau barang kamu itu udah diwek-wek kan gitu. Udah diwek-wek. Namanya visum itu kan bisanya hanya untuk membuktikan bahwa anunya udah diwek-wek. Ya kan? Namanya visum itu hanya membuktikan namanya itu kan anunya itu kan diwek-wek. Kan nggak mungkin visum itu terus dibuktikan dengan visum itu ada tulisannya hasil dari dokter. Visumnya ternyata yang uwek-uwek adalah Subeki. Ya nggak ada tulisannya kayak begitu. Yang uwek-uwek namanya Garuda. Maksud saya bukan Garuda Pancasila, bukan. Seandainya walaupun yang uwek-uwek ini adalah Garuda, kan begitu. Tetapi bisa saja uwek-uwek itu terhadap Raja Wali. Contohnya kan begitu ya. Wes dah, visum aja. Kamu kan Mela, kamu kan pernah kan diwek-wek sama pacar kamu? Pernah Bu. Ya sudah, kamu visum aja. Yang penting barang kamu jelas diwek-wek kan begitu. Akhirnya ketika itu sudah disiapkan semua, datanglah ke kantor polisi. Pak Pol, saya diperkosa Pak Pol. Mana visumnya? Ini Pak, hasil visum uwek-uweknya Pak. Ini Pak. Bah, lah yang ini nggak bisa, gagal ini. Udah visum lagi.
Balik lagi, lah hampir mirip, visum lagi sana. Wah, berkali-kali visum baru. Nah, ini pas ini. Kalau ini bisa masuk perkara. Oke, itu umpamanya kan seperti itu. Lah, ketika sudah ada dokter memberikan hasil visum dan polisi menerima bukti-bukti hasil daripada uwek-uwek itu, pemerkosaan itu, polisi tanggung jawabnya adalah menerima laporan tersebut. Ini harus dipahami nih, masyarakat harus paham. Polisi hanya menerima bukti dari pemerkosaan, bukti visumnya. Lalu polisi itu biasanya kan nyidik dia begini. Oke, tak sidik ya. Siapa namanya? Mela, Pak. Oke, Mela tak sidik ya. Oke, waktu itu waktu kamu dulu mau diperkosa itu ada nggak saksi-saksinya? Ada, Pak. 40 wong, Pak. Ada 40 orang, Pak. Dalam hatinya si Mela begini. Saksi-saksi kayak begitu cukup saya ceritain. Waktu diinterogasi sama polisi sudah disiapkan semuanya. Masalah diuwek-uwek saksinya mana? Saksinya kan banyak, ada 100 orang contohnya. Saksi itu dapat dari mana? Diceritain sama si Mela, namanya juga mau bikin sandiwara. Polisi kan nggak tahu. Dibikin sandiwara bahwa dia sudah dia curhat sama temennya yang pertama. Aku diuwek-uwek loh sama si Raja Wali. Padahal sing uwek-uwek kuwi Garuda. Kan seperti itu. Oh, kamu diuwek-uwek sama Raja Wali itu ya? Oh, yang anaknya itu ya, Mbak Yai itu yang di Sidikiyah itu ya? Umpamanya kan seperti itu. Iya, katanya. Nah, orang itu cerita lagi, cerita begitu. Nah, polisi dalam hal itu seperti apa? Ya, polisi itu hanya menyelidik. Mbak Mela diuwek-uwek sudah berapa kali? Wah, sudah berkali-kali, Pak. Oke, saksinya ada, Pak. Saksi-saksinya tuh ada semua tuh. Saksi-saksi pas diuwek-uwek itu kan anunya ada, Pak. Akhirnya saksinya diomongin sama si Mela. Kamu sini. Iya Mbak Mela, ada apa? Nanti kalau kamu ditanyain penyidik, kamu nanti ngeliat ya waktu aku diuwek-uwek itu ya, waktu itu kamu nganter saya ya. Kamu kan tahu kan ceritanya, kamu udah pernah tak ceritain kalau aku pernah diperkosa sama Raja Wali kan begitu. Nah, di situ apa yang dilakukan oleh kepolisian, penyidik itu hanya menerima, menginput penyidik. Oke, Mbak Mela, berarti kesaksiannya ada ya, orangnya namanya siapa, Mbak? Nama saya ini. Ya, nama saya ini. Rumah tempat tinggalnya di mana? Hotel Merkuri. Gitu. Hotel Clinton. Apa sing dibom kan? Oh, tinggalnya di sana. Iya, Pak. Polisi seandainya dibohongi dengan laporan-laporan rekayasa pun bisa jadi. Jadi jangan nyalahin kepolisian. Polisi juga manusia. Paham sampai sini? Polisi juga manusia.